Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilo Putri Taswarningsih. Jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai artikel yang saya buat, yaitu dalam rangka untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Adapun judul artikel yang saya buat itu adalah COVID-19 dorong kesiapan sekolah dasar di Indonesia, laksanakan pendidikan daring dan revolusi industri 4.0. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari artikel yang saya buat. Jadi seperti yang kita tahu, virus corona tidak tersebar hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, bahkan di berbagai negara-negara besar. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 atau Coronavirus Disease 19, seperti yang dikutip dari laporan kabar Priangan, pada tanggal 5 Mei 2020, virus ini disinyalir mewabah pertama kali itu pada tanggal 31 Desember 2019 di kota Wuhan, China. Kemudian tersebar ke berbagai negara yang akhirnya ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Seperti yang kita ketahui, tercatat negara-negara besar yang juga terkena dampak dari virus corona. Di antaranya yang pertama itu adalah Italia, Tiongkok, Amerika, Iran, dan negara-negara besar lainnya. Tidak terkecuali negara Indonesia. Di sini, sulitnya menyalir penyebaran dari COVID-19 itu dikarenakan masa inkubasi pada virus itu selama 14 hari. Kematian yang terus meningkat dari hari ke hari sampai saat ini. Dari tahun 2019 akhir sampai pertengahan tahun 2020 sampai saat ini itu terus mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan rumitnya menangani dari virus corona ini sendiri. Seperti yang kita ketahui, berbagai tindakan diambil oleh pemerintah, salah satunya itu adalah yang saat ini diterapkan adalah pembatasan sosial atau social distancing, PSBB dan sebagainya, yang dimana mengurangi interaksi antar masyarakat di keadaan seperti ini dengan tujuan memutus mata rantai dari COVID-19 itu sendiri. COVID-19 memberikan berbagai dampak terhadap kehidupan sosial, seperti mengenai kebijakan social distancing. Tentu sangat banyak dampak negatif yang ditimbulkan, seperti kelesuan di bidang ekonomi misalkan. Namun yang di sini akan bahas yaitu mengenai dampak dalam pendidikan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan biasanya dilakukan secara tatap muka secara langsung di sekolah. Namun dengan keadaannya COVID-19 ini, pembelajaran tatap muka di sekolah atau pembelajaran sekolah konvensional tidak dapat dilakukan, sehingga beralih menjadi pembelajaran secara daring. Nah, pembelajaran secara daring itu adalah bagaimana kita belajar dari rumah masing-masing, dan saat kita belajar itu menggunakan akses internet, serta dari guru atau dosen akan memberikan materinya melalui internet atau melalui seperti media ruang belajar dan sebagainya. Proses pembelajaran secara daring yang dilakukan oleh pemerintah tentu memberikan dampak ataupun memberikan bagaimana dituntutnya para tenaga didik maupun peserta didik untuk mampu melaksanakan pembelajaran secara daring ini. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali tenaga didik yang tidak melek terhadap internet atau tidak memahami tentang aplikasi atau media yang dapat digunakan untuk pembelajaran daring. Maka disinilah mereka harus di-push untuk bagaimana belajar dan mampu melakukan pendidikan yang efektif melalui daring. Tidak hanya dari guru, tapi juga dari orang tua maupun dari siswanya sendiri. Di sini juga mengalami berbagai kendala, seperti ada yang koneksi internet, karena tidak semua orang atau tidak semua daerah di Indonesia itu terjangkau dengan kualitas internet yang bagus. Karena ada beberapa yang bahkan sampai tidak memiliki jaringan internet. Seperti yang kita ketahui, secara global berdasarkan data UNESCO tanggal 19 Maret 2020, terdapat 112 negara telah menerapkan kebijakan belajar di rumah. Di Indonesia, kebijakan belajar di rumah telah dilaksanakan oleh sekitar 28,6 juta siswa dari jenjang sekolah dasar sampai dengan SMA maupun SMK di berbagai provinsi. Di beberapa daerah, proses pembelajaran dari rumah berlangsung sejak 16 Maret 2020 sampai batas yang tidak dapat ditentukan karena melihat pandemi dari COVID-19 ini terus mengalami peningkatan. Mengenai orang yang terdeteksi itu selalu mengalami peningkatan. Jadi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun tidak dapat menentukan sampai kapan pendidikan secara daring akan dilakukan. Seperti yang kita tahu, banyak sekali dampak negatif yang diakibatkan oleh adanya virus corona. Namun ada satu hal yang kita dapat tarik, yaitu ada dampak positif juga dibalik dari dampak negatif dari COVID-19 ini.
Salah satunya menurut dari penulis, yaitu aku sendiri, di sini selain memberikan dampak negatif dengan adanya pemaksaan, bukan pemaksaan tapi lebih ke dalam seperti karena di sini keadaan adanya corona, maka pembelajaran dilakukan dari rumah masing-masing. Tapi ada juga dampak positifnya, yaitu dengan terdorongnya revolusi 4.0. Kenapa bisa dikatakan terdorongnya adanya revolusi 4.0? Seperti yang kita ketahui, dengan adanya pembelajaran menggunakan sistem atau media elektronik seperti dengan internet dan berbagai aplikasi di dalamnya yang digunakan dalam belajar, dan serta guru ataupun dosen atau tenaga pengajar tidak lagi bertatap muka dengan peserta didik dalam melakukan proses belajar mengajar. Di sini kita mengikuti terdorongnya revolusi 4.0 di dalam dunia pendidikan. Itu adalah salah satu hal yang mungkin kita dapatkan, karena yang awalnya terpaksa, jadinya tenaga didik itu memiliki keahlian di bidang cara mengajar dengan internet. Begitu pula dengan orang tua siswa dan siswanya sendiri. Nah, adapun tujuan aku melakukan penelitian atau dengan membuat artikel ini adalah mengetahui bagaimana kesiapan sekolah dasar di Indonesia menghadapi virus corona dengan melakukan pembelajaran secara daring, serta apakah benar COVID-19 ini mendorong revolusi industri 4.0 di dunia pendidikan. Nah, adapun yang akan saya bahas dalam pembahasan di sini, adapun subbabnya itu adalah yang pertama ada kesiapan pembelajaran secara daring dari rumah di Indonesia, kemudian selanjutnya ada tantangan proses belajar daring dari rumah, kemudian yang ketiga itu adalah dampak pembelajaran daring dari rumah, kemudian yang keempat ada efektivitas pembelajaran daring dari rumah, dan yang terakhir itu adalah pembelajaran secara daring di tengah wabah corona dorong revolusi 4.0 di bidang pendidikan. Oke, karena tadi sudah disebutkan bagian-bagian dari subbab dari pembahasan, sekarang saya akan menjelaskan mengenai sebab-sebab tersebut. Nah, adapun sebab pertama itu adalah kesiapan pembelajaran secara daring dari rumah di Indonesia. Pada tanggal 3-8 April 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud melakukan pengambilan data terkait kesiapan sekolah dasar dalam menghadapi belajar daring dari rumah. Pengambilan data dilakukan melalui penyebaran link khusus yang dibuat oleh tim fungsi tata kelola Direktorat SD Kemendikbud, di mana dalam batas waktu pengisian tersebut, sekolah diberikan akses untuk mengisi kuesioner yang sudah dibagikan. Dari penyebaran kuesioner, ada pun beberapa data yang didapat seperti, misal, sebanyak 96% responden menjawab daerahnya adalah daerah tanggap COVID-19. Kemudian, persiapan yang dilakukan sekolah dalam melaksanakan home learning bagi peserta didik sebanyak 18,4% responden menjawab bahwa guru melakukan komunikasi dengan orang tua wali murid dan siswa. 17,4% memberikan tugas-tugas menyesuaikan dengan pola belajar di rumah. Kemudian 17,3% merancang KBM yang sesuai pola belajar mandiri. 15,8% melakukan monitoring proses belajar yang hasil pembelajaran siswa di rumah. 15,4% melakukan sistem evaluasi atau penilaian dilakukan kepada siswa maupun terhadap proses pembelajaran jarak jauh. Kemudian 14% menyusul jadwal belajar yang disesuaikan dengan waktu belajar di sekolah sebelum, dan sisanya 1,7% yang menjawab lainnya. Adapun data yang diperoleh misalkan dari hasil survei diperoleh aplikasi yang umumnya banyak digunakan sebagai media pembelajaran daring. Di rumah diantaranya adalah sebanyak 69,1% responden menjawab bahwa aplikasi yang digunakan adalah WhatsApp Group. Media ini menjadi pilihan dikarenakan pengguna perangkat handphone yang mendominasi teknologi pembelajaran. Selanjutnya, jika diperhatikan dari data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner oleh Kemendikbud yang bertujuan untuk mencari data kesiapan pendidikan sekolah dasar di Indonesia melaksanakan pembelajaran dari rumah secara daring dengan internet. Dari beberapa data menunjukkan bahwasannya sebagian besar responden dari masing-masing sekolah di Indonesia menyatakan kesiapan yang cukup baik, walaupun terpaksa dilaksanakannya karena adanya COVID-19 yang ditindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus corona. Selanjutnya adalah sebab mengenai proses belajar daring dari rumah.
Sebagian proses pembelajaran daring dari rumah saat ini masih memanfaatkan fasilitas grup WhatsApp dalam perangkat smartphone. Guru maupun dosen memberikan tugas kepada para peserta didik melalui grup WhatsApp, baik melalui grup orang tua siswa maupun grup kelas masing-masing. Waktu belajar disesuaikan dengan jadwal mata pelajaran. Tugas harian, diskusi terkait materi yang pelajari dilakukan melalui grup tersebut. Untuk mengadakan tetap muka virtual dapat menggunakan aplikasi Google Classroom, Zoom, atau media lainnya. Kemudian tantangan proses belajar dari rumah. Nah, tentu dengan adanya daring yang tanpa persiapan yang begitu matang atau secara mendadak akibat COVID-19, tentu ada berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran daring dari rumah masing-masing ini. Di antaranya adalah hambatan-hambatan. Yang dimaksud hambatan di sini adalah tantangan. Jadi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran daring di rumah antara lain berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia, kurang jelasnya arahan pemerintah, belum adanya kurikulum yang tepat, dan keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya dukungan teknologi dan jaringan internet. Kesiapan sumber daya manusia meliputi pendidik dari guru dan dosen, peserta didik, dan dukungan orang tua merupakan sebagian terpenting dalam pelaksanaan belajar daring dari rumah. Seperti halnya di sini, seperti kita tahu, banyak keluhan-keluhan, baik itu dari guru, orang tua, maupun siswa, misalkan dari daerah pedesaan utamanya yang dimana akses internetnya masih belum bagus. Kemudian dampak pembelajaran daring, itu kita pandang dari 3 sudut pandang, itu dari murid, orang tua, dan juga guru. Nah, kita bahas pertama itu adalah dari murid. Jadi, dari murid sendiri tentu mengalami kebosanan yang luar biasa dengan adanya belajar secara daring. Banyak dari mereka mengatakan tidak paham dengan pembelajaran daring akibat terbiasa dengan pembelajaran konvensional yang dimana adanya tatap muka di sekolah, serta belajar di sekolah itu lebih menyenangkan karena adanya teman-teman yang juga ada di sekolah belajar bersama, sedangkan kalau di rumah itu sendirian dan tidak pergi kemana-mana, sehingga di sini terbentuklah ada rasa bosan. Selain itu, dengan adanya pembatasan sosial, tentu akan mempengaruhi psikologi dari murid itu sendiri karena tidak keluar rumah dan tidak berinteraksi. Di sini ada pendapat menurut Zafalka, jika seorang siswa tertentu belajar terbaik dengan cara tertentu, ia harus dihadapkan pada berbagai pengalaman belajar untuk lanjut belajar online yang lebih fleksibel. Kemudian menurut Drago 2004, temuan menunjukkan bahwa siswa online lebih cenderung memiliki gaya belajar visual dan baca tulis yang lebih kuat. Lebih lanjut, pelajar baca tulis dan siswa yang kuat. Keempat, gaya belajar cenderung mengevaluasi keefektifan kursus lebih rendah daripada siswa lainnya. Kemudian dampak terhadap orang tua. Nah, tentu dampak yang benar-benar dirasakan oleh orang tua itu adalah yang pertama itu mengenai dampak ekonomi. Setelah adanya COVID-19, perekonomian yang sudah cukup buruk, ditambah lagi dengan bagaimana seorang orang tua itu harus mampu mengadakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan pasca anaknya melakukan pembelajaran secara daring. Misalkan adanya tambahan uang untuk membeli kuota, tambahan uang yang harus dikumpulkan untuk membeli handphone, laptop, ataupun komputer. Serta di sini peran orang tua dalam membimbing peserta didik belajar di rumah tidak hanya sebagai orang tua tapi juga menjadi berperan sebagai seorang guru, karena orang tua akan berkoordinasi kepada para guru dan orang tua akan mengajar anaknya hingga mampu memahami materi yang diberikan. Selanjutnya, dampak terhadap guru. Tidak jauh dari dampak yang dirasakan oleh orang tua, dampak seorang guru tentu akan menambah bebannya, karena di sini seorang guru juga guru-guru akan mengeluarkan banyak biaya untuk membeli kuota, misalkan untuk internet dalam mengajar via daring. Selain itu, setiap guru harus memiliki strategi-strategi tersendiri bagaimana membuat peserta didiknya paham mengenai materi yang diajarkan via daring walaupun tanpa tatap muka. Dari guru sendiri juga mengalami kebosanan yang luar biasa karena biasanya pada umumnya guru lebih senang mengajar dengan tatap muka secara langsung di sekolah. Kemudian
Menurut Zano 2003, tinjauan literatur saat ini telah menemukan bahwa ada banyak penelitian tentang implementasi teknologi dalam pendidikan online berkaitan dengan penghematan biaya dan efisiensi, bahwa peningkatan kualitas dan efektivitas pendidikan online memerlukan kerangka kerja yang harus diterapkan di sekolah. Jadi, kualitas pendidikan yang bagus itu akan dipengaruhi juga oleh adanya kualitas pengajar yang bagus. Misalkan bila pengajarnya memang tidak paham mengenai bagaimana mengajar via daring, tentu pembelajaran secara daring tidak akan dapat dilakukan. Maka dari itu, hal tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi tenaga didik di Indonesia. Selanjutnya adalah efektivitas pembelajaran daring dari rumah. Membahas masalah mengenai efektivitas tentu mengacu pada teknik, prosedural, dan termasuk pada pendidikan. Dikutip dari Ini Baru ID, sistem belajar daring dikatakan lebih efektif untuk penugasan kepada siswa dibandingkan dengan melakukan pembelajaran online kepada siswa karena seperti yang dijelaskan tadi, siswa kurang paham atau belum terbiasa mengenai pembelajaran tanpa tatap muka, yaitu dengan via daring, sehingga mereka lebih banyak mengeluhkan tidak paham mengenai materi yang diberikan. Kalau dibandingkan, memang lebih efektif pembelajaran secara konvensional atau tatap muka secara langsung dengan pembelajaran yang dilakukan via daring. Tapi namun, jika dilihat dari sisi positif, dari berbagai sisi negatifnya, ada hal yang terjadi di Indonesia seperti adanya kemajuan. Misalkan dengan memasuki era revolusi 4.0, terlepas dari mau atau tidak, bahkan siap atau tidak, perkembangan teknologi yang serba canggih telah mengantarkan masyarakat dunia pada titik ini. Jadi mau tidak mau Indonesia harus mengikutinya. Nah, adapun kesimpulan yang didapat dari pembahasan pendahuluan di sini adalah kesiapan pembelajaran secara daring untuk sekolah dasar adalah cukup baik. Berbagai upaya digunakan oleh setiap sekolah dan dalam rangka mendukung kelancaran pembelajaran dengan sistem daring. Sekolah yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi online dalam belajar tentu akan merasa mudah, sedangkan bukanlah hal yang mudah untuk yang belum terbiasa. Namun, pemerintah telah melakukan berbagai tindakan terkait hal tersebut, misalkan dengan memberikan kebijakan-kebijakan bagi setiap sekolah menyesuaikan dengan masing-masing daerah bagaimana caranya pembelajaran via daring itu dilaksanakan. Kemudian adanya dorongan akan penerapan revolusi industri 4.0 khususnya di bidang pendidikan, karena secara tidak langsung seluruh komponen akademik atau pendidikan di Indonesia itu mulai menggunakan teknologi dengan belajar dari rumah masing-masing dengan menggunakan internet. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Semoga teman-teman di sini suka dengan artikel yang saya presentasikan. Jadi silakan like, comment, and share. Terima kasih.